Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levan Sabrianto Otman dengan NIM 22020105020005 dari kelas Tekom F. Saya akan membacakan materi dari tentang infografis pendidikan Pancasila. Materi pendidikan Pancasila. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang 1945. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, dinamika dan tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang kelima, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi negara. Materi selanjutnya, sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Yang pertama, periode pengusulan. A. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. B. Dan menurut catatan sejarah dalam sidang BPUPKI, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Soepomo. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. A. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Lagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. B. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia, itu ialah takutlah Jepang terhadap sekutu. 3. Periode pengesahan Pancasila. Melalui jalan yang berliku, akhirnya dicetuskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, didiktekan oleh Mohatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Materi selanjutnya, hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang 1945. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, hakikat Proklamasi 17 Agustus 1945. A. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. B. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu, atau Kailan 1993 yang ke-62. 2. Hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi. Sifat hubungan yaitu memberikan penjelasan terhadap terlaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945.
Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggal. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stas fundament normal. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai stats fundamental norm. Materi selanjutnya, dinamika dan tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, berbagai personal global kontemporer yang ditimbulkan oleh intensifikasi dan ekstensifikasi arus global sesungguhnya telah diinisiasi oleh Pancasila sebagai dasar filosofi negara atau bahkan sebagai dasar filosofis kebudayaan nasional. Prinsip-prinsip Pancasila yang mampu mengantisipasi berbagai persoalan dan permasalahan globalisasi kontemporer sebagai berikut. Yang pertama, persoalan yang muncul dari pahamnya radikalisme, sekularisme, dan radikalisme keagamaan. Yang kedua, paham kebangsaan, homogenis, dan pribadilisme, dan atapistis. Yang ketiga, paham kebangsaan sovinis dengan globalisme, tianpalis, dan antara paham ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris. Bagian kedua, Pancasila adalah jalan tengah keemasan. Yang pertama, mengamalkan Pancasila sama halnya memenuhi pesan sholat, dimulai dengan meninggikan Tuhan sampai takbiratul ihram sebagai gantungan integrastis, diakhiri dengan menebar salam damai sejahtera ke kanan dan ke kiri. Dalam sholat, jalan menuju ketuhanan dan kemanusiaan itu ditempuh secara berkelindar. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Apakah Anda pernah mendengar istilah Homo faber atau makhluk yang menggunakan teknologi? Homo sapiens, makhluk yang bermasyarakat. Homo economicus, makhluk ekonomi, dan istilah son politico atau makhluk politik. Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu A. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. B. Unsur manusia atau umat atau baca masyarakat, rakyat atau bangsa. C. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amua atau binatang bersel satupun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula, suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Yang pertama, aliran liberal individuals. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektivis atau sosialisasi. Aliran ini berpandang bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan
melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Bagian ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Yang pertama, mengimplementasikan dari urgen Pancasila sebagai dasar negara, antara lain para pejabat tidak korupsi dan tiap warga negara hendaknya menjadi Pancasila sebagai nilai etika. Yang kedua, agar para pejabat publik tidak kehilangan arah dalam menyelenggarakan negara. Yang ketiga, agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Materi selanjutnya, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. A. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membutuhkan adanya pandangan hidup. B. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melakukan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. D. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sepakat mengaturkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1945, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Bagian kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. A. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. B. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan rupanya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. C. Pancasila senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. D. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Materi selanjutnya, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi